Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu keluarga besar Ahmad Yogyakarta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada. Kita mau memasuki bab yang pertama dalam pembahasan kitab Faslun fi Tazkiyati Nafs. Bab ta'rifut tazkiyat, tentang pengertian tazkiyah. Apa sebenarnya itu tazkiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulainya dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan lillah, sebagai bentuk memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita baca dalam konteks khusus apa yang beliau tulis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari ibadah. Karena setiap perbuatan yang tidak diawali dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka urusan itu sifatnya menjadi terputus. Para ulama tafsir menjelaskan makna aqta di sini terputus artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terputus dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala berarti tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk tabarrukan lillah, sebagai bentuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memulainya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in, dan kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain wa sallama taslima. Semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada penghulu kita, kepada pemimpin kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faslun. Nah ini yang disebutkan faslun, tidak disebutkan secara terperinci. Ini sebenarnya bab pasal tentang ta'rifut tazkiyah. Secara lebih lengkapnya adalah tazkiyatun nafsi, atau dapat juga disampaikan tazkiyatun nufus. Tazkiyah dari kata zakka yuzakki tazkiyatan, kata aktif yang menunjukkan sebuah proses pensucian. An-nafsi itu adalah jiwa, jamannya adalah nufus, jiwa-jiwa. Tazkiyatun nafsi artinya pensucian jiwa. Ta'rifu tazkiyatin nafs, ya pengertian tazkiyatun nafs, ya pengertian penyucian jiwa. Istilah ataupun konsep tazkiyatun nafs ini merupakan konsep baku yang dikenal oleh para ulama terdahulu dan ulama mutaakhirin, ya ulama kontemporer ini, dan ini merupakan suatu konsep yang sudah diterima secara ilmiah, secara syar'i, bahwa tazkiyatun nafs ini memang merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dalam banyak ayat maupun perintah Rasulnya Muhammad SAW dalam banyak hadis. Bahkan beberapa amal soleh, misalnya kita ambil zakat, ya zakat mal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta-harta mereka yang dengan harta itu engkau akan mensucikan dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya sholat kalian itu akan memberikan ketenangan kepada diri kalian,
Innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi konsep tazkiyatun nafs ini merupakan konsep yang sudah disinyalir, sudah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah sebagai sebuah ketetapan, sebagai bagian dari syariat yang selayaknya setiap kaum muslimin untuk bisa memahaminya dengan baik, kemudian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa literatur modern ataupun yang kontemporer ini dikenal ada satu istilah yang konon itu diklaim ataupun dianggap, dikiaskan memiliki makna yang senada dengan tazkiyatun nafs, yaitu sufi ya. Kalau kita pengen jiwanya sempurna, maka kita harus jadi orang sufi ya, harus jadi ahlu sufah, jadi orang-orang ahli sufi ya. Dan konon al-anu sufi ini dinisbatkan, disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beserta para sahabat yang lain. Konon yang dinamakan ahlu sufah atau ahlu sufi adalah orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW di Madinah. Mereka kenapa tinggal di sana? Karena memang secara finansial khususnya dari golongan orang-orang yang lemah, karena mereka tidak memiliki finansial yang cukup, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, atau bahkan sama sekali di antara mereka ada yang tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka tinggal bermukim di serambi masjid, di ruang-ruang masjid, dan mereka ini disebut dengan ahlu sufah ya. Kegiatan mereka memperbanyak taqarrub, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan hal ketaatan yang itu semuanya mengarah kepada pensucian jiwa. Dan bahwa kebahagiaan, kesuksesan itu tidak selalu harus dipahami secara linier, sukses secara materi. Karena banyak orang yang sukses secara materi namun batinnya kosong, batinnya kering. Maka arti bahagia ini lebih mengacu kepada jiwa, lebih mengacu kepada hati. Ketika hatinya kaya, ketika hatinya penuh, ketika hatinya sejuk dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, sejuk dengan zikir kepadanya, maka dia kaya, dia sukses. Meskipun mungkin secara materi dia termasuk orang yang paling miskin ataupun orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dua konsep kalau boleh kami sampaikan, ini sebenarnya berasal dari sesuatu yang berbeda, paradigmanya berbeda, dan memang ada beberapa hal yang itu perlu kita garis bawahi, bahwa yang jelas istilah halusufah walau ta'ala alam, sampai hari ini penulis kami belum pernah menemukan literatur yang yang mencukupi untuk disandarkan bahwa al-sufa ini merupakan disandarkan pada Nabi SAW dan athar dari para salaful ummah. Karena secara etimologi saja kata sofa, yaswi atau itu nanti dari sowafi, isim fa'ilnya. Ini masalah nahwiyah, nanti pada kesempatan yang lain mungkin kita sampaikan. Tapi yang jelas al-sufah ini tidak didapati pada literatur klasik, dan ini baru temui mungkin setelah masa tabi'in. Kita kenal misalnya ada seorang yang dianggap tokoh sufi, yaitu Imam Ghazali, walaupun sebagian orang menjuluki beliau adalah tokoh sufi sunni ya, sufi tapi sunnah ya, istilahnya mengikuti athar ataupun ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini memang pembicaraan yang cukup panjang. Mungkin pada kesempatan pekan yang akan datang, insyaallah taala, atau mungkin pada kesempatan yang lain secara lebih jelas penulis akan sampaikan
kami akan sampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi paling tidak referensi bagi kita semuanya, bahwa ternyata khazanah Islam ini sangatlah luas dan kita harus bisa menilai, sekali lagi menimbang, bisa memilah, kemudian kita kembali kepada kaidah yang standar. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses yang sejati, ketemu sukses yang akhirat, maka kebaikan, kesuksesan hanyalah dengan mengikuti generasi para salaful ummah dengan kaidah standar laukana khairan lasabakuna ilaihi. Tentunya apabila sesuatu itu baik, tentulah para salaful ummah ini telah mendahului kita untuk berbuat, telah mendahului kita untuk melakukannya, dan telah mendahului kita untuk mengatakan itu sebuah zikir atau sebuah perkataan. Namun ketika itu tidak didapati, maka kaidah standarnya adalah dibalik. Dalam soal ibadah atau soal agama, maka yang ditanyakan adalah bagaimana para salaful ummah itu mereka mengamalkannya. Ketika mereka tidak mengamalkannya, ada riwayat yang demikian dan demikian, maka terlepas itu ada satu dan hal dalam bahasan fikih, lebih baik kita diam, artinya tidak mengikuti atau terjerumus dalam perselisihan itu, karena sebaik-baik umat dalam konteks beragama adalah mereka memang mungkin secara material istilahnya tidak, mereka bukan orang yang kaya, tapi justru dengan mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan mereka dengan harta. Kemudian Allah muliakan dengan kedudukan. Sebab Allah berikan dunia yang diberikan kepada mereka, karena memang di dunia ini dalam konteks salaf merupakan ladang ataupun hanya tempat untuk kita menuju ke kampung yang sebenarnya, kampung halaman kita yang sebenarnya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan dunia adalah semu, dan sekali lagi kemuliaan, kesuksesan dan kebaikan hanya dengan mengikuti para salaful ummah. Ya, dan kita semua sebagai pengikut yang baik, sebagai muslim yang baik, hendaknya memperbaiki agama kita dengan memperbanyak untuk belajar ilmu, thalabul ilmi syar'i, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon kekuatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman kita dengan fahman wafian saliman, dengan pemahaman yang cukup dan pemahaman yang benar. Dan yang terakhir, kita diberikan kemudahan, diberikan hidayatut taufik untuk mampu melaksanakan kebenaran yang kita ketahui, serta menjauhi larangan-larangan atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tazkiyatun nafs, pensucian diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.